Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat beraktivitas seperti hari-hari yang biasanya kita lakukan. Salam serta salawat kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Baik, saya Muhammad Noval Dewantara Hasri, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, ingin mempresentasikan hasil materi saya tentang manajemen Qur'ani yang diampu oleh Ustadz Zulkifli MTHI. Baik, langsung saya di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan perspektif dalam Al-Quran. Secara umum, etimologi pemimpin adalah orang yang mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proker kelompok. Kemudian secara terminologis banyak ditemukan definisi tentang pemimpin seperti Ralph M. Stockdale yang menghimpun banyak definisi tentang pemimpin, yakni sebagai pusat kelompok, sebagai kepribadian yang berakibat, sebagai seni menciptakan kesepakatan, sebagai tindakan perilaku, sebagai suatu bentuk bujukan, sebagai sesuatu hubungan kekuasaan, sebagai sarana penciptaan tujuan, sebagai hasil interaksi, sebagai pemisahan peranan, dan sebagai awal struktur. Dalam perspektif Al-Quran, istilah pemimpin dalam pengertian sebagaimana yang diuraikan dapat merujuk pada terminologi khalifah, imamah, dan ulul al-amr. 1. Khalifah. Menurut bahasa, khalifah merupakan subjek dari kata kerja lampau khalafa yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Dan dalam pengertian yang lain, kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad setelah beliau wafat dalam kepemimpinan Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang yang beriman. Pengertian lain secara terminologis, khalifah adalah pemimpin tertinggi di dunia Islam yang menggantikan kedudukan Nabi dalam mengurus agama dan pemerintahan Islam. 4 khalifah pertama yaitu Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali masing-masing berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama di masanya dan berperan memperluas pemerintahan Islam. Mereka juga memiliki peranan spiritual yang tinggi terlihat dari usaha mereka ketika menjabat sebagai khalifah. Karenanya mereka menerima gelar penghormatan Khalifah Al-Rasyidun, yaitu khalifah yang lurus. Beberapa pemimpin umat Islam sesudah mereka tetap menggunakan gelar khalifah. Adapun yang kedua yaitu tentang imamah dan imam. Terminologi imamah berasal dari kata imam. Dalam Maqayis Al-Lughah dijelaskan bahwa imam pada mulanya berarti pemimpin sholat. Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya. Demikian juga khalifah sebagaimana imam rakyat dan Al-Quran menjadi imam kaum muslimin. Imam juga berarti benang untuk meluruskan bangunan. Batasan yang sama dikemukakan juga oleh Al-Asfahani bahwa al-imam adalah yang diikuti jejaknya, yakni orang yang didahulukan urusannya atau perkataannya dan perbuatannya. Imam juga berarti kitab atau semisalnya. Jamak kata al-imam tersebut adalah al-imma. Adapun yang ketiga yaitu ulul al-amr. Ulul al-amr merupakan ungkapan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, yaitu ulu dan al-amr. Yang pertama bermakna pemilik dan kedua bermakna tuntutan atau perintah. Melakukan sesuatu dan keadaan atau urusan. Memperhatikan pola kata kedua. Kata tersebut adalah bentuk masdar dari kata kerja amara yamuru
yang berarti memerintahkan atau menuntut agar sesuatu dikerjakan. Melalui pendekatan tafsir maudhu'i, maka terlebih dahulu ayat-ayat yang dimaksud diklasifikasi dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. 1. Ayat Makkiyah, Quran Surah Al-Anbiya ayat 73, Quran Surah Fatir ayat 39, dan Quran Surah Sad ayat 26. Dan yang kedua, adapun ayat Madaniyah yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 124, Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan 83, Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Adapun kriteria dan karakter pemimpin dalam perspektif Al-Quran yaitu 1. Beriman, 2. Adil dan amanah, 3. Rasuli, yang berarti kepribadian seperti rasul. Jadi sebagai kesimpulan, pemimpin dan masalah kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran merujuk pada istilah khalifah, imamah, dan ulul amr. Istilah khalifah dikenal dalam dunia Sunni dan imamah dikenal dalam dunia Syiah, yakni sebuah bentuk kepemimpinan yang mengurus masalah keagamaan agama dan pemerintahan. Sedangkan istilah ulul amr adalah bentuk kepemimpinan dalam pemerintahan bangsa, negara, dan masyarakat. Redaksi ayat-ayat tentang kriteria pemimpin terklasifikasi atas Makkiyah dan Madaniyah. Ayat tersebut menggunakan terminologi khalifah, imamah, dan ulul amr beserta derivasinya. Di antaranya memiliki sabab nusul dan masing-masing ayat memiliki munasabah karena adanya kesamaan istilah. Kriteria dan karakteristik pemimpin menurut Al-Quran adalah beriman, adil, amanah, dan berkepribadian rasul dengan syarat-syarat yang ketat, yakni berpengalaman, mampu memberantas kebatilan dan diteladani dan ditaati, toleran, siddiq, sabar, fatanah, tablik, berwibawa, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat tubuh, berilmu, memiliki solidaritas, dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itulah hasil dari presentasi materi saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.